Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bisa berkumpul untuk belajar bersama, mengambil hikmah pesan-pesan dari lafaz yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan makna-makna yang tersimpan di lafaz itu, dengan berupaya mencari, dengan mentadaburinya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan jalan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita dan selalu dalam rahmatnya, dan kelak semoga Allah meridhoinya. Dan mudah-mudahan tempat ini Kaula Jaya Indonesia selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan usaha yang dilakukannya, yang dilakukan, yang dijadikan jalan mencari karunia, semoga Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, lagi kemampuan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja buka surah An-Nas, satu di antara surah di dalam Al-Quran yang saya kira semua kita sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلى Nabi Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan, khususan fi Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farizhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asrihhum ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita masuk di penghujung surah di dalam mushaf Al-Quran, yakni surah yang 114. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah pada hafiz semua insyaallah ya. Insyaallah. Masya Allah. Surah An-Nas, surah satu di antara yang menjadi surah teristimewa. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW dengan surah Al-Falaq, sehingga dinamai surah Al-Mu'awizatain, surah dua perlindungan yang tidak diajarkan, tidak dianugerahkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti hebatnya Al-Quran itu, satu di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama itu berdakwah sampai usianya 950 tahun tanpa diberikan kitab suci Al-Quran. Dalam kurun waktu yang sangat panjang itu terbukti yang beriman hanya kurang lebih 80 orang. Itu siang dan malam Nabi Nuh alaihissalam, hingga puncaknya ditimpakan azab. Tapi dengan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu dalam kurun waktu cukup 23 tahun kurang lebih, itu orang berbondong-bondong mengikuti jalannya Allah dengan beriman kepadanya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
hanya 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Itu artinya terlihat betapa istimewa dan agungnya Al-Quran. Nah, maka kemarin kita bicara surah Al-Falaq terkait perlindungan dari kejahatan makhluk yang telah Allah ciptakan, min syarri ma khalaq. Baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, kalangan binatang, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, luar kita atau eksternal kita. Sementara An-Nas surah perlindungan yang akan Allah lindungi siapa yang bermohon berlindung kepadanya, dengan surah An-Nas terkait keburukan yang ada di dalam sisi dada manusia. Nah, jadi dalam diri kita pun ada buruknya, ada keburukan. Kenapa? Karena manusia diciptakan tidak sekedar berpotensi takwa, tapi dia pun berpotensi fujur. Kalau malaikat dari cahaya, dia hanya bisa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah terkait apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan emang apa yang diperintahkan. Nah, dalam diri kita ada unsur binatang, ada unsur setan. Maka binatang itu satu di antara makhluk yang memang tidak dianugerahkan takwa, maka binatang tidak dituntut moralitas, tidak dituntut beradab. Nah, itu binatang. Dan itu dalam unsur diri manusia ada itu, sehingga Allah menamai kita dengan basaron. Basaron itu manusia oke, tapi manusia yang dimaksud percampuran antara unsur malaikat dan unsur binatang. Dan disimbolkan dengan kambing. Maka saat lahir ke muka bumi disyariatkan sunnah akikoh, menyembelih kambing. Lamun sapi tesah. Ya, beda dengan kurban. Akikoh itu mesti domba. Lamun oge orang dan datangi kepada sebuah acara walimatul akikoh, mendapatkan hidangan makan, mungkin daging ayam, itu bukan berarti ayam akikoh. Itu mah ayam biasa. Akikoh nama daging kambing. Isyarat bahwa yang akan menjadikan manusia durhaka itu kalau muncul dominan sifat kambing. Itu. Apa satu di antaranya? Cok, saya mau tanya nih, teman-teman suka lihat kambing pas kurban? Nah, pernah teu ente ningali kambing diikat di depannya ada ember isi air? Pernah? Maka kotoran ngaguru runtul, kurang cairan, dan memang kambing takut dengan air. Dia tidak suka mandi. Kalaupun mau bersih harus dipaksa dimandikan, diikat lehernya pun. Nah, saya di rumah kan tuh ada tetangga senang dengan domba, jadi ada tempat khusus, masukkan lehernya di talian, di kunci truk, anak di mandian. Namun begitu motah. Nah, air itu simbol ilmu, air itu simbol petunjuk. Quran turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran pun mengatakan hujan pun anzalna, turun. Artinya siapa manusia yang tidak bisa menangani kondisi jiwa buruknya sehingga muncul sifat binatang kayak kambing, maka tanda-tandanya gak suka nasihat Allah, tidak suka ngaji, tidak suka kajian, karena kajian itu siraman rohani. Dia tak mau disiram. Kenapa? Senangnya kotor-kotoran, sepebolokot gitu. Nauzubillah min dzalik. Ternyata dalam diri kita pun ada sisi buruk. Ada mukadimah Nabi itu sering dengar kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dari buruknya jiwa kami dan kami berlindung dari buruknya amal-amal kami. Maka Allah anugerahkan ini sebuah istimewa, surah An-Nas, surah perlindungan terkait
kejahatan yang ada di dalam diri kita manusia. Ya, semoga Allah membersihkan jiwa-jiwa kita. Nah, surah An-Nas ini diturunkan setelah surah Al-Falaq. Ini surah yang ke-20 atau 21. Diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah, maka dinamai surah Makkiyah. Terkait perlindungan ini, nah, maka isyarat bahwa manusia itu tidak bisa terlepas koneksi dengan Allah. Allah selalu mengawasi kita, cuma kita yang sering lengah diawasi. Allah selalu melihat kita, tapi kita sering lengah dilihat. Maka pastikan jiwa kita, iman kita harus selalu online. Harus selalu online. Jaringannya harus selalu terhubung dengan Allah. Sehingga terus dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di ayat pertama dikatakan bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat di penghujung surah. Kalau saya tanya, surah pertama kalau Anda buka mushaf Quran itu apa? Al-Fatihah. Sebelum kalau bicara Fatihah, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ujung surah perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas, di awal surah pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, isyarat Al-Quran dari awal sampai akhir terhubung. Seperti kalau kita mau baca Quran kan gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini penjelasannya, a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi maka kata ulama seperti cincin, seperti gelang yang terhubung tanpa sambungan, nyambung, melingkar. Salam Nabi Muhammad. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri, yang seringkali diri kita dilanda lupa, yang menjadikan dulu Nabi Adam alaihissalam tergoda di dalam sorga oleh iblis dikarenakan lupa. Itu disampaikan dalam surah Toha ayat 115. Coba kita lihat. Nabi Adam di sorga bersama Hawa, tempat yang sangat nikmat, tidak ada kekurangan, tidak ada kebutuhan yang harus mencari dengan susah payah. Tempatnya tenang, hanya satu yang diharamkan, pohon khuldi. Dan iblisnya pun bungkelekan, tampak fisiknya kelihatan. Tapi terbukti sejarah mencatat, Al-Quran memberitakan Nabi Adam tergoda. Padahal tempatnya sangat enak, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu derita kesini, nggak ada. Iblisnya kelihatan, yang diharamkan cuma satu, kok tergoda? Sementara kita di dunia, tempatnya banyak gak enaknya, banyak kurangnya, banyak susahnya, banyak sedihnya. Ditambah iblisnya gak kelihatan. Tambah lagi yang diharamkannya sangat banyak. Maka manusia kalau tanpa perlindungan Allah berpotensi sekali tergoda oleh setan. Iblis laknatullah. Dan terbukti apa yang diharamkan pelanggarnya selalu banyak. Yang melanggar larangan zina banyak dan seakan-akan gak ada hentinya. Yang melakukan pelanggaran judi selalu ada. Yang melakukan pelanggaran kejahatan terhadap objek manusia, objeknya alam, objeknya lautan, sungai, selalu ada. Sementara yang memperbaiki jumlahnya hanya sedikit. Maka lebih gancang rusak lah terima beresnya. Dan ngomi anak hiji ngerusaknya 1000. Ya, mudah-mudahan
teman-teman dari kaula ini termasuk orang-orang yang memperbaiki. Amin ya Allah. Nah, maka kul katakanlah wahai Muhammad SAW dan siapapun, sadarilah bahwa manusia itu makhluk yang lemah tanpa hidayah dari Allah. Manusia yang tidak punya daya kecuali Allah menganugerahkan. Maka Nabi mengajari kalimat la haula wala quwwata illa billah. A'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung. A'udzu itu berlindung kepada kondisi yang pada saat itu dia terancam, dia menduga akan mendapat keburukan, dia menduga akan mendapat mudarat, sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, atau hal yang berseberangan dengan fitrah manusia. Maka berlindunglah a'udzu birabbin nas, kepada Robnya An-Nas. Tidak begini, tidak kul a'udzu birabb apa tuh? Tidak ilah dulu, tidak malik dulu, tapi Rob dulu. Rob bin Nas. Apa Rob itu? Pencipta, pemelihara, pembimbing, pendidik, pengayom, pelindung. Itu. Berlindunglah kepada Rob bin Nas, kepada Robnya manusia. Apa yang kita mohonkan tergantung pada saat itu kamu butuh apa. Kalau butuh perlindungan, mohon perlindungan. Kalau butuh bimbingan, mohon bimbingan. Kalau butuh pengayoman, minta pengayoman. Dan seterusnya. Pemeliharaan, pendidikan. Maka contoh diantara ketika kita merasa kurang ilmu, butuh ilmu, kalimat yang diajarkan Quran apa tuh? Rabbi zidni ilma. Rabbi itu, wahai yang maha mendidik, membimbing, tambahkan aku ilmu. Qul a'udzu birabbin nas. Bi-nya nempel dengan orang, dengan Robnya, melekat, sebut rububiyah. Berlindunglah kepada Robnya An-Nas, pelindung, pemelihara, pengayom, pendidik, pembimbing, pendidik. An-Nas Tuhannya manusia. Nah, manusia secara menyeluruh, artinya ini An-Nas itu makhluk sosial. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan kalau tidak mau bersosialisasi, bergaul dengan orang lain. Maka disebutnya An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau An-Nas itu makhluk sosial. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Robnya manusia yang mendidik, memelihara, mengayom dan seterusnya. Malikin nas, rajanya, yakni yang menguasai dan dia yang berhak memutuskan apapun yang terjadi kepada kehidupan manusia. Malikin nas. Ilahin nas, ilah itu yang dituju, ala aliha ya'lahu, dia yang dituju oleh manusia, yang semua kita mau berjumpa, akan berjumpa dengan Allah suka atau tidak. Allah ya'lahu pun dia yang diarahkan segala kegiatan kepadanya oleh manusia, maka ilah pun dinamai dengan Tuhan. Tuhan itu dia yang segala kegiatan manusia mengarahkan kepadanya. Maka la ilaha illallah. Gitu. Nah, ilahin das. Ini teman-teman, satu di antara hikmah di dalam Anas ini, rahasianya ini metode belajar. Sebelum kita mantap berkata la ilaha illallah, manusia harus membuktikan dulu bahwa dia yang kita menyembahnya adalah zat yang maha baik, Rob. Dia adalah pencipta. Jadi kalau boleh saya berkata, sampaikan kepada anak-anak kita, bahkan ingatkan diri kita, buktikan diri kita, betulkah yang mencipta itu dia Allah? Betulkah yang memelihara alam semesta ini adalah Allah? Betulkah yang memberi makan itu adalah Allah? Betulkah yang menjamin kehidupan itu adalah Allah? Harus cari dulu. Kalau sudah menemukan, membuktikan, maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah akan mantap. Tidak sekedar taklid buta saja. Dibuktikan. Benar gitu.
Setelah dia yang pemelihara, dia pemilik, dia pengatur, Malikin Nas, bahkan dia rajanya manusia, pemilik manusia. Karena dia pemiliknya, maka suka-suka dia mau digimanakan manusia, manusia tak bisa protes. Kenapa? Karena dia raja. Ada orang diwafatkan di usia muda tanpa sakit? Ada? Ada. Ada orang sudah tua sakitnya puluhan tahun tidak mati-mati? Ada juga. Ada orang nikah di usia muda. Ada orang menuju tua pun belum nikah juga. Ya Allah, ya Rabbal. Maka kalau Kang Wahyu satu waktu dilanda rindu, Anda harus dibawa ke ICU. ICU, gitu. Aku melihat kamu, gitu. Ya Allah. Bukan ICU tapi ICU. Gitu. Nah, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia, yang berarti dia yang wajar dan memang hanya dia yang dapat memberikan perlindungan. Ternyata sejarah mencatat orang-orang musyrik sering mohon perlindungan kepada jin. Kalau dalam gua ketika berjalan tengah malam takut dengan makhluk-makhluk halus, makhluk gaib, maka kaum musyrikin berdoa dengan a'udzu binal jin. Aku berlindung kepada jin yang ada di tempat ini. Diluruskan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang musyrikin kalau makan mereka berdoa bismillahillata wa uza, maka diluruskan oleh baginda Nabi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada bentuk pembelajaran pelurusan akidah dari kondisi masyarakat waktu itu yang sudah bengkok. Nah, berlindung dari gejolak yang ada dalam diri manusia itu, maka dilanjutkan tuh min syarril waswasil khannas. Min dari syarri, kemarin itu min syarri makhluk apa tadi itu? Buruk dan potensi yang menghantarkan kepada buruk. Itu. Jahat dan potensi kepada kejahatan. Buruk, sakit dan potensi kepada sakit. Gitu. Kayak api. Api itu potensi terbakar atau membakar api itu? Potensi. Api itu bisa jadi jalan untuk membakar. Tapi mau terbakar lamun Allah melindungi. Maka simbolnya Nabi Ibrahim. Jaga ku Allah. Min syarri, dari keburukan yang dapat melahirkan perbuatan buruk. Contoh, pernah lihat ada orang membunuh? Pernah. Sebelum membunuh, percaya atau tidak, ada yang berbisik dulu di dalam dadanya. Seperti Qabil membunuh Habil. Ketika hati tidak menerima akan takdir, ketika hati dirundung dengan kecewa, ketika hati dirundung dengan luka sakit, saat itu setan akan datang ke dalam hati kita. Simbolnya seperti tubuh manusia, fisik manusia saat terluka akan muncul darah, dan kalau tidak ditutupi akan datang lalat-lalat membawa penyakit. Nempel tuh. Gerat, getih, bijil. Bahkan kalau di laut, si perenang, penyelam, badannya teriris dengan karang, keluar darah, berpotensi apa yang datang? Hiu, bukan lalat lagi, hiu. Maka hati jangan sampai terluka. Gitu. Tapi memang hidup ini gak pernah luput dari ujian dan cobaan. Kita menyaksikan dan merasakan langsung hidup ini banyak liku-liku yang tak jarang berdampak ke dalam hati, luka-luka. Terlebih melihat sahabat kita yang sampai sekarang gak laku-laku.
rasanya kok sakit. Ini kenapa tidak laku-laku ya Allah? Lagi memperdalam sufi. Sebenarnya sufi. Ya Allah. Tapi Kang Wahyu, hidup itu memang banyak ujian, dan ujian itu memang pelajaran dari Allah agar kita bertambah dewasa. Maka supaya cepat dewasa, bermasalahlah. Gitu kan, cepat dewasa kudu bermasalah. Min syarril waswas, dari keburukan yang ada dalam diri kita karena jiwa kita jadi media provokasi setan. Maka dulu ketika Qabil tidak menerima ketentuan Allah harus menikah dengan adiknya Habil, maka langsung iblis mendekat kepada Qabil dan puncaknya dijisikan membunuh, dan terjadilah perbuatan itu. Waktu itu satu orang dibunuh satu orang, kakak membunuh adik, berkembang zaman ternyata pembunuhan gak pernah berhenti. Sekarang bukan satu orang dengan satu orang lagi, tapi satu pihak bisa membunuh ribuan nyawa manusia yang tak bersalah. Itulah buruknya provokasi setan di dalam jiwa manusia. Dipoekeun itu jalanna dengan argumen-argumen yang menyesatkan. Begitu. Betul? Gitu kan. Sampai kabarnya kan miris lah. Si Benjamin Netanyahu tuh laknatullah saat ditanya di Amerika di itu dikeprokan atas tindakannya itu. Nah, min syarril waswas. Naon waswas teh? Waswas teh adalah bisikan yang sangat lembut. Itu waswas itu bisikan yang sangat lembut. Satu di antara kita sering mendengar ada isyarat waswas, ragu. Itu bisikan yang sangat lembut dari siapa? Al-Khannas, yang tersembunyi, tampak dan menghilang. Jadi bisikan itu datang dari iblis, dinamai oleh Al-Quran Al-Khannas. Khannas teh muncul, ya. Khannas itu muncul, mendekat, menjauh, melempem, sembunyi. Iblis akan selalu mendatangi jiwa yang tidak zikir kepada Allah, terlebih jiwa-jiwa yang terluka. Dia akan muncul, berbisik, was-was, dengan menggoda ini, perbuatan itu dan seterusnya. Kalau orang itu berzikir, dia lalu mundur. Tambah kuat zikirnya, melempem, sembunyi. Lupa, datang lagi. Begitu. Kita pernah mengalami itu kan? Ketika kita kecewa dengan keputusan, kita kecewa dengan kehidupan, maka terasa sekali ada yang mendorong dalam jiwa kita dan bisikannya sangat jelas. Si eta kieu kurang ajar ku aing. Jelas itu bukan kita itu. Awas ya. Kalau tidak dikelirkan kembali dengan zikrullah, dia akan menguat dari azam menjadi niat dan lahirnya perbuatan buruk. Jadi ancaman luar jeung jero ternyata lebih bahaya jero. Kalau kita takut dengan api, jauhi api. Takut dengan singa, jauhi singa, gampang. Tapi kalau dalam diri kita, keburukan kita kan kamar di bawah itu. Nempel. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik, selalu terus menerus dari kanan, kiri, depan, belakang dengan sangat lembut sampai orang itu tidak menduga bahwa itu adalah setan. Dia menduga itu adalah pikirannya sendiri, hati nuraninya sendiri, padahal itu bisikan iblis. Fi sudurinas, di dalam dada manusia. Yang akan menghembuskan ke dalam dada manusia itu ada setan dari kelompok jin dan kelompok manusia. Minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Nah, teman-teman dirahmati Allah,
Maka agama menuntun kita untuk mengajari anak-anak kita, dan kita pun dari kecil diajarkan dari usia sebelum balik, di masa soba, masuk masa sabab. Kenapa? Kenapa banyak orang sudah menghabiskan waktu lama, kenapa nggak bisa menghindar dari godaan itu? Ternyata hikmahnya kenapa Allah menjadikan di antara hukumnya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Kenapa kita tahu ini siang, ada ini siang atau malam? Kenapa tahu siang? Karena kita tahu malam. Seandainya siang terus-terusan, kita nggak ngerti malam kayak gimana. Artinya musyrik itu hanya akan diketahui godaannya bagi siapa yang menjadi muslim. Kemunafikan itu yang dibisikkan setan ke dalam dada hanya akan dapat diketahui oleh al-mu'min. Riya dan pamrih itu hanya akan diketahui oleh siapa yang mukhlis. Kebodohan bisikannya hanya akan diketahui bagi orang yang berilmu. Termasuk yang namanya godaan dunia akan dapat ditangkis, ditanggulangi oleh siapa yang memang sudah paham orientasi hidupnya akhirat. Pantas kenapa bisikan setan itu bernuansa bodoh, tapi banyak orang yang tertipu, berarti orangnya lebih bodoh daripada setan. Itu sebab kenapa Nabi Muhammad memfardukan thalabul ilmi, agar tidak mudah digoda oleh setan. Setan menggoda dunia, kita tahu itu godaan. Setan menggoda dengan pamrih-pamrih duniawi manusia, dia paham. Kenapa? Karena selalu terhubung dengan Allah. Setan berbisik tentang rayuan ini, rayuan itu, rayuan gombal, gambel, bahkan goda. Kenapa? Karena dia mengerti. Maka seperti contoh kenapa banyak orang sulit bertobat. Ayo. Kurangnya ilmu. Kurang ngopi, kira antum kurang ngopi. Ngopi kan atuh tertunduk, aduh ya Allah. Kopi-kopi tunduk-tunduk kumaha teh. Ya, setat. Ini banyak argumen yang sudah lama dan ini menyimpang dari kebenaran. Kita ini anak cucu Adam. Apakah Nabi Adam itu pernah berdosa? Belum pernah. Nabi Adam itu makan buah holi bukan dosa, tapi itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena saat dia tergona, hatinya sedang lupa. Maka kesalahan itu tidak berulang kali. Nah, semua nabi pernah salah. Semua nabi. Tapi tidak ada nabi satupun yang pernah berdosa. Kenapa? Karena nabi-nabi derajatnya tinggi. Semakin derajat tinggi manusia, di sisi manusia saja, perbuatan sederhana yang orang lain boleh, dia tidak boleh. Contoh, orang biasa ngomong gini sambil merokok, boleh orang biasa, boleh. Tapi lamun ustad dikecam eta, karena non beda dasar jelema. Dia manusia, aku juga manusia. Maka kalau ya Allah, kalau dia jodohnya orang, aku juga orang ya Allah. Allah. Saya pakai batu akik. Untuk presiden tidak boleh. Karena nanti akan bicara suku tertentu. Maka bajunya polos. Gak boleh, ada brandnya gak boleh. Itu harus netral. Termasuk baju itu menang sembarangan. Udah makan gambar tangkorak, gambar gambar binatang, bebas. Kalau tinggi derajat nggak boleh. Itu baru level manusia. Level manusia, pejabat, pertemuan, pakai senat sabit menang tuh. Menang sih kan dilarang. Kenapa? Karena posisi menuntut untuk tidak begitu.
Itu bro. Nah terlebih di situ Tuhan. Jadi kalau dekat dengan Allah, jangankan dosa, salah pun jangan. Nah tetapi semua nabi salah. Isyarat mereka manusia biasa. Nah lalu Adam bertobat dari apa? Kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir wa tarhamna lanakunanna minal. Maka Quran mengajak tobat orang yang berdosa, orang yang beriman. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Gak ada, wahai orang-orang berdosa, gak ada di Quran. Itu berarti dia yang berdosa, yang sulit bertobat, alasannya saja saya ini meninggalkannya harus bertahap, bohong. Kenapa? Ternyata Quran memberitakan taubat itu akan dapat mudah dilakukan bagi siapa yang menyukai, mencintai kesucian, bukan orang-orang yang berdosa. Karena orang berdosa, mana namanya resep. Jadi kalau ada orang berkata, orang bang, eren ese mabok bang, ese eren judi dah, kudu tahapan, lain ese memang beki siapa? Saya gambarkan sama Pak Sony pakai baju putih-putih. Misal, mau nggak terkotor, tercemari? Mungkinkah baju yang Anda pakai putih-putih itu Anda kotori sendiri? Ceracah, doelkeun, tanah doelkeun, mungkin nggak? Gila kalau begitu Anda. Tah domba kan kitunya. Dibere ku Allah buluna bodas, gorengan di tai di cuci. Simbol kan, nggak punya akal. Lalu pas Sony jalan ke depan ada air genangan air, comberan air itu. Banyak lalu lalang motor dengan cepat mau mendekat. Kenapa? Karena Anda tidak suka kotor. Seperti itulah kira-kira. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Gitu. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Sehingga gitu saya sharing dengan pasangan saya itu nih, selama aku berpasangan denganmu, pernahkah aku selingkuh? Belum pernah. Kenapa? Alhamdulillah masih terpelihara dalam diri ini, selingkuh adalah dosa. Sekian banyak dalam benak manusia selingkuh sudah dianggap sesuatu yang indah. Dan terus berulang hingga puncak tak jarang korban harus melayang. Kenapa saya tidak pernahkah kamu melihat saya berjudi? Belum pernah. Kenapa? Alhamdulillah sampai kini jiwaku masih sepakat judi dosa. Rek online, rek offline, judi bola, rek tebak-tebakan angka, tebak kengerokan naon teh tonggong bangkong aya kan tuh. Kejaman nomor apa ngerokan tonggong bangkong ya Allah. Itu alhamdulillah tak eta teh naon damun teu beuki moal di dahar. Kalau kamu mengatakan dosa buruk, kamu tidak akan mengerjakannya. Kenapa kau lakukan berulang-ulang? Sebetulnya kamu menyukainya. Lisanmu berbohong, hese kudu proses bohong. Kalau pertobatan itu tandanya dengan dosa besar tidak ada toleransi. Tapi dalam kebaikan, ya Anda butuh proses. Baca Quran butuh proses. Sholat khusyuk butuh proses. Paham Quran butuh proses. Meninggalkan dosa tidak ada proses. Cut. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Itulah tipu daya setan, jin dan manusia. Minal jinati panas. Maka saya menjadi saksi banyak teman-teman yang hijrah karena narkoba, masuk ke pengajian, hijrah, dia sholat, dia beribadah beberapa tahun, kemudian mabok deui, narkoba deui, tewak polisi deui. Kunaon mang? Urang mang da kudu saeutik-saeutik mang. Lah, cek saha? Cek saha teh? Cek itu mun jelema ngomongna eta setan jelema eta. Itu. Kalau di hatimu argumenmu itu setan jin yang berbisik dalam dadamu. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dari tipu daya setan, jin dan manusia. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dari audiens jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Di surat Anas ini yang yuwaswisu sudurinas minal jinnati wanas. Jadi yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang mau saya tanyakan, apakah indikasi manusia itu bisa memiliki sifat-sifat menjadi setan itu, diantaranya tadi kan orang-orang yang kotor yang banyak berdosa, lalu diantaranya lagi bagaimana manusia dikatakan bisa menjadi golongan setan gitu, Ustaz. Ya, baik. Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya, mengapa diantaranya yang 3 kul ini, salah satunya juga surat Anas ini menjadi suatu kewajiban bagi muslim untuk melakukan perlindungan di zikir pagi dan petang. Baik, yang saya tanyakan adalah manfaat di balik zikir pagi petang tadi, seperti itu Tad. Ya. Ya, seperti itu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, semoga Kang Wahyu dirahmati Allah. Kang Wahyu, setan itu artinya apa? Yang menggoda. Maunya kamu digoda, ya Allah. Sekian siapa yang menggodain kamu? Ya Allah. Bukan loh. Nah, Pak Yusuf setan di sana. Parode ini, ya Allah. Tepira itu jauh setan teh, jauh. Gitu. Syaiton itu jauh gitu. Dulu kan pertama kali yang menjauhkan dari rahmat Allah kan iblis tuh. Nah, perbuatannya dinamai setan, perbuatannya, bukan sosoknya. Nah, maka kita tidak boleh benci orangnya. Kalau benci perbuatannya. Kenapa? Karena menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari rahmat Allah. Begitu. Artinya setan itu siapapun, bahkan apapun yang menjauhkan kamu dari Allah, dari Ahad. Maka manusia kan dengan keterbatasannya kadangkala ada orang takut dengan kuburan. Ngapain takut kuburan? Takut dengan padung kok takut? Berarti konsepnya tentang padung kuburan salah. Ada pohon beringin tinggi besar, udah ratusan tahun kok takut. Emang kenapa? Ada orang takut dengan malam, dengan lautan, kan begitu. Bahkan ketakutan tak berdasar itu pun itu pernah menghiasi jiwa kita dari kecil. Dan seiring bertambahnya petunjuk wahyu, pelan-pelan bergeser dan hilang. Dulu saya takut kuntilanak, sekarang tidak takut lagi. Dulu saya takut dengan wewe gombel, genderuwo, tuyul. Tidak takut lagi. Justru kita harus malu dengan tuyul. Kecil-kecil sudah pandai cari duit. Ayo, ente mau Gitu. Gak ada itu ternyata ya. Satu. Jadi setan yang menjauhkan. Nah, termasuk manusia. Manusia yang saat itu dia menjauhkan dengan bisikan-bisikan, baik itu ajakan, baik itu suruhan, yang menjadikan siapa yang dibisiki terlempar, saat itu dia adalah setan saat itu. Gitu. Dan ini yang hampir tidak diajarkan di dunia pendidikan sekolah formal. Sampai saya lah di usia SMA sampai lulus kuliah, apa setannya jurig. Ternyata setelah bertemu dengan orang yang berilmu dan paham, ternyata manusia pun bisa jadi setan.
ketika menjauhkan, dan tanpa sadar kita pernah tergoda, dan kita pun tanpa sadar sering pernah jadi setan. Nyuruh orang nggak bener, ngalaman orang jadi setan oke. Dalam arti pan perbuatan kan orang setan teh pan seru, mistik aja begitu kesannya, bukan begitu. Gitu ya. Oke Pak Wahyu, satu. Maka Nabi Muhammad SAW anjayu haladzil manu Zikrullah zikron kasira wasabihu bukratan wa asila, bertasbihlah siang dan petang, pagi dan petang. Maka Nabi mengajari zikir pagi dan zikir petang. Artinya tidak ada jaminan kita terancam mendapat mudarat di waktu pagi dan petang, maka selalu bermohonlah kepada Allah. Itu agar terhindar dari syarri. Sesuatu yang berpotensi buruk. Maksiat itu buruk atau keburukan, sumber keburukan. Dia buruk dan menjadi jalan keburukan. Dia akan menjadikan sebab sakit dan berpengaruh pada penyakit. Gitu bro. Oke? Maka ciri orang yang jiwanya terkoneksi dengan Allah online selalu tatma'inul qulub, hatinya selalu tenang. Gitu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Coba dari Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini bukan pertanyaan, mungkin hanya menghibau aja. Jadi dalam kajian, setiap kajian kita harus bawa mushaf atau aplikasi HP-nya masing-masing untuk lebih ngecek juga, karena ini kebetulan qadarullah ini ada yang salah antara fathah sama kasrohnya Ustaz. Coba deh liatin, takut saya salah. Biar ke Pak Ustaz. Aplikasi mana ya? Itu aplikasi Al-Quran, My Al-Quran itu di Ming Syari Ustaz, di sana Ming Syarok. Oh. Ya Ustaz ya? Bukan Mensari. Ini gaya tulisnya yang beda, bro. Jadi tasdid dihandap, hanapan tasdid itu sari isyarat teteh. Nya kasroh hanapan tasdid aya gaya penulisan baru teteh. Ini kan tasdid di bawah nih, bawah tasdid berarti JR gitu. Oh, baru berarti ini tulisan ya. apa tulisan namanya? Ada Usmani, pan ada Iroki, Quran macam-macam. Baru ini. Itu. Oh, berarti tasdidnya memang benar Ustaz. Ya. Di bawah tasdid. Jadi Ming Syari. Syari. Kayak Quran Madinah beda dengan Quran kita, dulu kan beda. Saya dulu kan baca Quran kita, Quran Indonesia. Begitu lompat ke Quran Madinah, pabalitut macana. Karena beda cara tulisnya gitu. Karena kan aslinya mah dugul, Quran teh dugul aslinya mah. Tah harokat itu tahun 204 oleh Imam Sibaweh, dan cara penulisan orang beda-beda gitu. Oke? Oh, berarti kalau di bawah tasdid itu berarti JR. gitu. Kasroh. Kalau di atas tasdid Fatah. Gitu. walaupun si dia ini. Kalau kita pasti disangkain ini roh. Ya. Gitu. Bisa kalah kayak ilmu dah. Baru. Tadi kaget soalnya. Ada lagi? Oh, wes. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Iya, Ustaz, kalau ya Ustaz. Ya Allah ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya surat An-Nas ayat 5. Ya. Keterangannya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada. Kan kita sebagai manusia biasanya bisikan itu lewat telinga, Ustadz. Kenapa ini lewat dada, Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Siap. Semoga bangsa dirahmati Allah. Sujud ya. Maka para pemerhati jiwa yang dinamai para sufi ya, mereka berkata hati itu bukan mata, tapi hati bisa melihat. Kolbu itu bukan telinga, tapi dia bisa mendengar. Kolbu itu bukan lisan, tapi dia bisa bicara. Kolbu itu bukan tangan, tapi dia bisa menggapai. Artinya kolbu itu goib. Maka ada orang yang Allah tidak anugerahkan pendengaran. Ada orang yang Allah tak anugerahkan penglihatan. Ada orang yang tak Allah anugerahkan lisan.
tapi hatinya melihat, mendengar. Dan itu tanda kekuasaan Allah. Sampai kita pun sampai sekarang kalau boleh jujur, gak ngerti kolbu itu kayak apa. Karena fisik nama atau mah hati, fisiknya mah tuh hati itu hati, fisik. Kolbu itu dimensi substansinya, nggak ngerti kita juga. Jadi manusia itu jangankan tentang Tuhannya, tentang dirinya pun dia nggak ngerti. Maka berlindunglah kepada pendidikmu, pembimbingmu, penciptamu, penjagamu, rajamu, Tuhanmu. Karena ternyata kita pun nggak ngerti tentang diri kita. Sekian banyak orang berbuat jahat, ditanya di naon tuh? Di BAP ke polisi, kenapa Anda membunuh? Kenapa ini? Kapoekan. Sampai saya malam melihat berita tuh di Amerika, ada seorang ibu demi liburan ke pantai meninggalkan anak berusia 19 bulan 10 hari. Disimpan begitu pulang matilah bayi itu. Naon melaan ulin jeung ka bogoh poek. Ya Allah. Akhirnya divonis penjara seumur hidup. Leok tah sia. Pemajikan kok kaceri ke majikan, "Ye umur akhirah deh." Heeh, gelo tuh kurang ajar. Poek. Gitu. Ya, kan itu sesuatu yang menurut kita kan nggak mungkin. Tapi ternyata bisikan itu ada. Dan setelah si ibu pulang mati, dia menangis, menyesal. Kamari tertutup dengan cinta buta teh. Blind love. Dia dalam kondisi exotic dream. Are you understand? Yes, yes. Yeah, understand, then. Gitu makanya ya. Pernah Pak Sony terlepas kata kasar kotor kepada orang yang Anda cintai karena tak bisa menghalau bisikan itu dan berdampak penyesalan? Saya yakin pernah. Nah, ketika itu Allah tak melindungimu. Kenapa? Karena kamu gak bermohon lindung sama Allah. Mungkin nyentak budak, kebentak budak, menunggu pemajikan, nyawa pemajikan, atau bentak orang tua yang setelah setan pergi, kita menyesal. Itu. Dari itu Haji Fikri kali? Wow. Siap, kalau tidak ada segera cukup. Terima kasih ya kepada teman-teman semua, baik yang hadir secara langsung ataupun dengan offline. Semoga semua kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna rizqan katsiran wa halalan thayyibah. Allahumma rzuqna waladun sholih was salihah. Allahumma rzuqna sakinata mawaddata warahmah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.